Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dimanapun berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kebahagiaan adalah sebuah perasaan dan keadaan yang pasti kita semua inginkan. Sebagai manusia, sangat wajar jika kita selalu berharap untuk hidup bahagia, terlepas dari segala liku-liku kehidupan yang dilalui. Bahkan, banyak dari kita yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup atau goal yang ingin kita capai. Bentuk kebahagiaan itu pun bermacam-macam. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan dalam bentuk keluarga yang damai dan saling mendukung. Ada pula yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebebasan secara materi yang membuat kita tidak lagi kesulitan saat menginginkan sesuatu. Namun, tahukah Anda bahwa sesungguhnya dalam Islam definisi bahagia adalah jauh lebih luas daripada itu? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, yang namanya kaya, ghina, bukanlah dengan banyaknya harta, atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya ghina, adalah hati yang selalu merasa cukup. Maka, sesungguhnya letak kebahagiaan adalah di dalam hati. Mungkin tidak terlihat secara kasat mata, namun bisa kita rasakan. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Hal ini merupakan anugerah dari Allah yang tidak ternilai harganya. Pasti setiap orang menginginkan jiwa yang tenang, yang bebas dari kekhawatiran. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ini. Hal ini salah satunya dikarenakan banyak orang yang melupakan Allah, Zat yang memberi kebahagiaan dan menciptakan ketenangan di jiwa yang sebenarnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 4 yang berbunyi, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, hendaknya kita mengingat Allah dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Sungguh tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa kita rasakan tanpa rahmat dari Allah. Maka, berikut ini akan dibahas 15 doa bahagia dunia akhirat yang bisa kita amalkan. 1. Doa sapu jagat. Keutamaan doa ini mungkin sudah kita ketahui sejak lama untuk selalu kita baca setiap selesai sholat, terutama sholat fardu. Rabbana atina fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah tawakina, azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka. Dengan membaca doa ini, kita tidak hanya meminta kebahagiaan di dunia, melainkan juga memohon keselamatan kehidupan di akhirat kelak. Memang inilah tujuan hidup seorang muslim yang seharusnya. 2. Doa memohon kesejahteraan dunia akhirat. Selanjutnya, berikutnya adalah doa untuk memohon ampunan serta kesejahteraan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirati. Artinya, ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat. 3. Memohon keselamatan dari penyakit dan maksiat. Sesungguhnya, seseorang yang tertimpa penyakit maupun melakukan dosa maksiat tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, hendaknya kita memohon pertolongan Allah agar diselamatkan dari penyakit dan maksiat yang mungkin bisa menimpa kita sebagai manusia biasa. Doanya berbunyi, Allahumma, afini fi badani Allahumma, afini fi Sami Allahumma, afini fi basori la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. 4. Doa memohon keselamatan dunia akhirat. Doa selanjutnya adalah untuk memohon keselamatan dan meminta keberkahan hidup sekaligus ampunan dari Allah. Anda bisa membaca, Allahumma inna anas, aluka salamatan fidiin wa
afiatan fil jasad wa jizadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tujilubana ba'da izzat hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari keselamatan agama serta sehat tubuh. Berikanlah kami tambahnya ilmu pengetahuan, serta keberkahan dalam rezeki, serta diampuni sebelum mati dan mendapat rahmat waktu mati, serta mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan untuk kami menghadapi sakaratul maut, serta selamatkan dari siksa neraka, hingga pengampunan waktu hisab. 5. Memohon kemudahan saat meninggal. Setiap manusia pasti akan mati. Maka, jangan sampai kita juga memohon kemudahan saat meninggal dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Anda bisa membaca doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil mauti wa najata minan nari wal afwa indal hisabi. Artinya, ya Allah, mudahkanlah kami ketika saat pencabutan nyawa, dan selamatkan kami dari api neraka hingga mendapatkan kemaafan saat amal diperhitungkan. 6. Membaca Asmaul Husna. Tidak hanya berdoa, kita juga dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Begitu pula saat kita memohon bahagia dunia dan akhirat, di mana keselamatan di dunia dan akhirat juga termasuk bentuk dari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teruslah membaca Asmaul Husna, khususnya Asmaullah, As-Salam, yang berarti, yang memberi keselamatan. Bacalah As-Salam sebanyak-banyaknya setiap selesai sholat wajib supaya kita terpelihara dari bencana dan kesusahan yang berat. 7. Doa memohon hilangnya kesedihan. Seperti yang dibahas di awal, kebahagiaan itu letaknya di hati. Maka, hati yang sedih akan sulit merasakan kebahagiaan. Rasulullah pun mengajarkan pada kita doa untuk orang yang menderita kesedihan yang mendalam, yaitu, ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, janganlah Engkau serahkan segala urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Doa memohon ketenangan hati. Hati yang tenang adalah hati yang bahagia. Dengan hati yang tenang, tidak ada kekhawatiran dan perasaan kurang akan segala sesuatu. Maka, bacalah, Allahumma inni as'aluka nafsa'an bika mutmainah, tu'minu bilika ika wa tarda bika daika wa taknau bi ataika. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridha dengan ketetapanmu dan merasa cukup dengan pemberianmu. 9. Doa agar hati tenang. Bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hama wal huni, wal ajri, wa kasal, wal bujli, wal hukni, wadalidaini, wal gabati rajali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang. 10. Bacaan istighfar. Tidak jarang kita merasa tidak bahagia akibat banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Maka, kita diajarkan untuk selalu beristighfar agar hati tenang dan hidup kita bahagia. Bacalah, Astagfirullahal Adim, yang berarti, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. 11. Doa memohon ketenangan batin. Bacalah, Allahumma sabitni wajni hadiyan mahdiyan. Untuk memohon ketenangan hati dan petunjuk dari Allah untuk segala yang kita lakukan. Artinya, ya Allah, tenangkanlah hatiku dan jadikanlah aku orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Sungguh, dengan mendapat petunjuk dari Allah, hati kita akan merasa tenang atas apa-apa yang kita lakukan dan kita pun akan merasa bahagia. 12. Doa memohon kesenangan akhirat. Jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia, maka jangan lupa untuk membaca doa, Allahumma kama farahtana fi hadsi hid dunya fafarina fil akhirati. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kesenangan kepada aku di dunia, maka berilah aku kesenangan di akhirat. 13.
Doa mohon keberuntungan. Anda juga bisa membaca doa memohon keberuntungan. Allahumma inni as'alukal fauza, indal ka'i was syabra, indal kadai wa manazila syuhadai wa, aisyah suadai wa nasra, alal adai wa murafakatal anbiya, yang artinya, Ya Allah, aku mohon kepadamu akan keberuntungan pada waktu bertemu dengan orang banyak, dan sabar ketika datang ketentuan dan pada tempat orang yang mati syahid, kehidupan orang-orang yang beruntung dan kemenangan mengalahkan musuh-musuh dan berteman dengan para nabi. 14. Doa keluarga bahagia. Kebahagiaan dunia tentu tidak ingin kita rasakan sendiri ya, melainkan kita juga ingin keluarga kita merasakan kebahagiaan tersebut. Bacalah, Robana hablana min aswajina wa duriyatina qurrata ayuni wajalna alil mutakina imam, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 15. Doa agar suami istri bahagia. Keluarga bahagia tentu berawal dari suami dan istri yang bahagia. Untuk itu berdoalah kepada Allah dengan doa, Qul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum danubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Doa ini ada dalam surat Al-Imran ayat 31. Semoga doa kita diperkenankan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share agar channel ini terus menyiarkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Terima kasih.